Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Ayu-Wardani, NIM 2222111010 yang akan menjelaskan hasil resume saya mengenai kuliah tamu yang kedua, yaitu mengenai Analytical Development yang sebelumnya dijelaskan oleh Bu Alicia dari PT Interprat. Untuk CKT sendiri itu ada yang fase geraknya isokratis yang merupakan metode dengan komposisi yang menggunakan fase gerak yang tetap sejak awal, artinya komposisinya itu tetap. Jadi apabila 5:4 itu dari sejak awal fase geraknya komposisinya tetap seperti itu sejak awal pengujian, sedangkan apabila ketika itu dengan metode gradien, yaitu komposisi fase geraknya itu bisa berubah seiring waktu. Jadi misal pada jam pertama itu menggunakan fase gerak dengan komposisi 5:4, kemudian jam kedua bisa posisinya itu berbeda 10:2 atau berikutnya seperti itu. Nah, untuk kriteria penerimaan disolusi itu dinyatakan sebagai Q, yang yaitu persentase bobot bahan aktif yang terlarut terlarut terhadap bobot pada label, yang umumnya itu ada di rentang 75% sampai 80%. Nah, untuk tahap pertama itu untuk jumlah sampel yang digunakan biasanya 6 tablet. Kemudian untuk kriteria penerimaannya yaitu tiap unit itu harus, artinya tiap tablet itu harus memiliki nilai eh, lebih dari Q, nilai Q plus 5%. Kemudian apabila tidak memenuhi syarat pada tahap pertama, maka ditambahkan lagi 6 sampel. Jadi tahap kedua ini jumlahnya ada 12 unit. Nah, untuk kriteria penerimaannya sendiri itu rata-rata 12 unit, itu S1 dan juga S2 ini harus lebih dari Q. Dan tidak ada, dan dari ke-12 unit tadi itu tidak ada yang kurang dari Q dikurangi 15%. Itu. Kemudian apabila tidak memenuhi tahap kedua ini, bisa ditambahkan lagi 12 sampel. Nah, untuk kriteria jadi jumlahnya itu ada 24 unit atau tabletnya. Kemudian untuk kriteria penerimaannya sendiri itu rata-rata 24 unit itu harus lebih dari Q, dan tidak lebih dari 2 unit kurang dari Q di min 15%, dan tidak ada unit, masing-masing unit itu tidak ada yang kurang dari Q min 25%. Seperti itu. Kemudian ada kriteria penerimaan POLT, yang mana tahap pertama itu ada 6 sampel. Kemudian rata-rata kriteria penerimaannya sendiri itu rata-rata jumlah larutnya itu lebih dari Q plus 10%. Kemudian apabila tidak memenuhi tahap pertama, sama seperti sebelumnya, ditambahkan 6 sampel lagi. Dan kriteria penerimaannya itu rata-rata jumlah terlarutnya itu harus lebih dari Q plus 5%. Nah, apabila tahap kedua tidak diterima atau gagal, maka ditambahkan lagi 12 sampel. Nah, rata-rata jumlah terlarutnya itu harus lebih dari Q. Selanjutnya transfer metode analis. Yang pertama ada 4 macam. Yang pertama ada comparative testing. Ini paling umum yang dilakukan. Biasanya untuk metode yang telah tervalidasi, kemudian sampel homogennya ini dianalisa oleh sending unit dan receive unit. Ya. Kemudian ada metode co-validation. Co-validation ini sending unit dan receive unit melakukan validasi bersama
dan metode yang digunakan ini biasanya belum tervalidasi. Kemudian yang ketiga ada revalidasi. Revalidasi ini yang dari receive unit mengulang validasi dan tidak bisa menjamin ekivalensi hasil SU dan RU, sending unit dan receive unit, karena mereka tidak melakukan secara bersama-sama. Jadi kemungkinan ada perbedaan di sini. Kemudian yang keempat ini ada transfer waiver. Biasanya untuk produk existing, produk ini biasanya prosedur analisa ini biasanya yang telah digunakan dan personel sending unit ini pindah ke bagian receive unit. Seperti itu. Kemudian prinsip uji stabilitas. Pada prinsipnya uji stabilitas ini untuk menjamin stabilitas produk saat produksi, pengemasan maupun distribusinya. Kemudian untuk menjaga spesifikasi produk agar tetap stabil seperti itu. Kemudian dikemas dengan bahan pengemas tertentu yang kompatibel dengan bahan produk, kemudian disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan pada periode waktu tertentu. Bisa setahun, 2 tahun, atau mungkin lebih lama. Tujuan untuk masing-masing prosesnya itu, kalau pengembangan sendiri, itu membandingkan formula, proses, dan bahan pengemas dengan standar ataupun produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk registrasi sendiri ini menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, untuk postmark, kemudian setelah registrasi, maka ada postmarket. Tujuan dari postmarket sendiri ini untuk melindungi dari klien sendiri. Jadi keamanan, keamanan dan juga stabilitas dari produk kita sendiri. Jenis uji stabilitas itu ada berbagai macam, ada stabilitas dipercepat, biasanya itu dalam jangka waktu yang cepat. Untuk stabilitas jangka panjang, kemudian ada stabilitas jangka panjang, waktu yang lebih lama, dan ada in-use stability, yaitu multiple, multiple dose product atau produk setelah dibuka atau direkensusi dengan biasanya dengan jumlah batch 2 dan minimal interval pengujian saat awal yaitu 2 batch, dan pada saat akhir yaitu biasanya dilakukan pada saat akhir juga, yaitu menjelang kadaluarsa sebanyak 1 batch. Kemudian ada stress testing yang dilakukan saat proses pengembangan dan dilakukan pada kondisi ekstrim dengan metode freestyle testing atau photo stability testing. Kemudian untuk desain uji stabilitas sendiri untuk kondisi penyimpanannya, kalau di Indonesia sendiri itu ada di zona 4B, yang mana kondisi ini dapat mengacu pada studi preformulasi dan produk komparator. Nah, untuk parameter ujinya sendiri, parameter dan spesifikasi ini tidak sama dengan produk jadi dan perlu justifikasi penetapan parameter sebelum dilakukan, juga spesifikasi dan juga interval pengujiannya. Untuk waktu pengujian, uji stabilitas itu dapat dilakukan hingga beberapa tahun. Bisa juga saat produk sudah diedarkan sambil diuji stabilitas. Juga spesifikasinya harus ditetapkan terlebih dahulu. Dan juga pemilihan batch, proses, formula, dan kemasan dapat sama dengan produk komersial. Untuk produk
lepas cepat dengan zat aktif stabil itu dapat digunakan uji stabilitas 2 batch. Sedangkan untuk produk lepas lambat atau termodifikasi dan zat aktif itu tidak stabil dapat digunakan sebanyak 3 batch. Kemudian ada uji bioavailabilitas dan juga bioekivalensi. Bioekivalensi itu merupakan ekivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik, di mana pada pemberian dengan dosis molar yang sama akan menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau dengan efek yang sama. Kalau bioavailabilitas sendiri itu merupakan kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif yang terserap dari produk obat dan tersedia di tempat kerjanya atau di organ yang kita inginkan, efek yang kita inginkan. Untuk biowaiver itu biasanya bisa dilakukan berdasarkan potensi dan juga kriteria sebagai berikut. Bentuk sediaannya sama, tetapi dalam potensi yang berbeda. Yang kedua yaitu tempat produsen dan tempat produksinya itu sama dan proporsi zat aktif dan eksipien sama serta zat aktif sangat poten dengan jenis dan jumlah eksipien yang sama. Pengisi dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipien yang lain itu harus persis sama. Nah, berikut merupakan tahapan pelaksanaan uji bioekivalensi, yaitu dari pembuatan protokol, kemudian persetujuan protokol uji bioekivalensi dari BPOM dan komisi etiknya, dan juga dilakukan pengumpulan dokumen, kemudian pemilihan sukarelawan, dan pemberian obat dan pengambilan sampel disertai dengan monitoring. Setelah itu dapat dilakukan analisa obat dan kode breaking. Yang terakhir kita bisa pelaporan. Pelaporan. Nah, untuk pemilihan sukarelawan itu kita harus memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi dari subjeknya, juga teknis pemberian obatnya, titik samplingnya, standarisasi kondisinya itu bagaimana, seperti itu. Untuk kriteria bioekivalen itu dapat dinyatakan bioekivalen apabila rasio nilai rata-rata geometri AUC 0 sampai T dan Cmax atau konsentrasi maksimum sama dengan 1 dan 90% confidence interval itu eh, biasanya 80% sampai 125%. Untuk obat ujinya diproduksi pada fasilitas CPOB dengan yang sama dengan batch, kemudian uji disolusi terbanding serta identik dengan produk komersial. Besarnya batch yaitu 1/10 skala produksi atau paling banyak itu biasanya 100.000 unit. Untuk obat komparator, ini biasanya pemilihan batch sama dengan batch uji disolusi terbanding dengan kriteria memiliki izin edar di Indonesia. Apabila di Indonesia tidak ada, maka dapat menggunakan obat yang terdaftar di ICH dan negara asosiasinya, atau obat kopi yang terbukti bioekivalen dengan obat inovator dan termasuk dalam daftar perkualifikasi dari WHO. Untuk uji disolusi terbanding ini merupakan pendekatan dari uji bioekivalensi media disolusi yang digunakan yang biasanya yang paling menggambarkan kondisi in vitro yaitu bisa pada pH 1,2, 4,5, 6,8 atau menurut kompendial. Kemudian surfaktan itu biasanya kurang dari 1% dan biorelevan medium. Parameternya biasanya menggunakan F2 atau similarity factor.
Untuk aturan perhitungan dari similarity factor atau F2 itu biasanya minimal 3 titik sampling tidak termasuk nol dengan minimal 12 unit untuk setiap obat. Titik sampling kedua obat harus sama dan ada menit ke-15. Jika menit ke-15 persen terlarut kedua obat lebih dari 85%, disolusinya maka disolusinya itu sangat cepat dan similarity factor atau F2-nya itu tidak perlu dihitung. Kemudian apabila tidak lebih dari satu nilai, rataan dari setiap titik sampling lebih dari 85% untuk tiap obat. Titik sampling dengan persen terlarut lebih dari 85%, yang kedua dan seterusnya itu tidak perlu disertakan. Baik, sekian terima kasih dari hasil rangkuman kuliah tamu yang kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.